Ya, Eh, mau minta waktunya bisakah? Saya ini soalnya ada yang mau saya sharing ke Ibu Ayu. boleh. Ada Bu, mungkin 15 menit bisa ya. Soalnya saya nanti ada masuk lagi di kelas Oh yang lain. gitu. Ya sebentar aja. Ini mengenai permasalahan yang ada di kelas saya. Saya ini kan mengajar di kelas itu, tapi setelah saya amati, itu sepertinya motivasi anak-anak belajar itu kurang. Ada yang mereka sibuk dengan dunia sendiri, ada yang masih ribut. Jadi mereka itu kurang memperhatikan saat saya menjelaskan itu. Oke, baik. Sebelumnya mohon maaf Ibu, kelasnya kelas berapa Ibu? Kelas 2. Kelas 2. Nah, jadi eh, saya ingin menetapkan dulu tujuan kita pembicaraan ini kira-kira apa ya Bu menurut Ibu? Itu ingin meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas. Oke, baik. Baik, jadi tujuan pembicaraan kita ini adalah Ibu ingin meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas 2. Benar Ibu? Benar. Oke, baik. Nah, menurut Ibu nih, motivasi siswa yang baik itu seperti apa ya Bu? Kalau boleh saya tahu? Itu misalnya kan mereka itu paling enggak di saat saya menjelaskan itu mereka itu bisa memperhatikan, habis itu bersemangat. Misalnya saya lontarkan pertanyaan, mereka itu bisa menjawabnya. Ini sebagian kalau saya lontarkan pertanyaan enggak enggak ada, tapi enggak semua siswa bisa menjawab. Ada sudah saya jelaskan panjang lebar. Terus di saat diskusi kadang mereka kurang aktif. Oke, baik. Jadi menurut Ibu, motivasi siswa yang baik itu adalah siswa itu memperhatikan materi yang Ibu jelaskan dengan baik. Lalu siswa itu aktif tanya jawab ya Bu Ya. ya. Lalu adalah siswa itu saat berdiskusi itu aktif, betul Ibu? Iya. Oke, baik. Nah, kalau dari skala 1 sampai 10 nih ya, menurut Ibu, motivasi belajar siswa kelas 2 ini skalanya ada di berapa sekarang, Bu? Paling sekitar 6 itu ada di kelas saya itu. Oke, skalanya 6 ya, Bu. Nah, kira-kira nih, dari skala 6 ini, Ibu itu ingin meningkatkan ke skala berapa? Paling enggak tuh ada di skala 8 atau 9 lah paling enggak. Oke. Biar enggak semua tapi ya 80%-an lah bisa mengikuti pelajaran. Oke, baik. Jadi harapan Ibu adalah dari skala 6 ini menjadi skala atau 8 atau 9. Jadi kira-kira 80 atau 90% semuanya bisa aktif gitu Ibu ya. Oke, baik. Nah, selama ini nih Bu, apa yang sudah Ibu lakukan atau strategi apa yang sudah Ibu buat untuk meningkatkan motivasi siswa ini Bu? Ini yang saya lakukan saat ini sih karena saya metodenya cuma menonton ya cuma menjelaskan. Jadi diselingi kadang-kadang tuh saya selingi dengan game, kalau enggak saya selingi dengan ice breaking, kadang cuma itu aja. Oke, baik. Jadi selama ini yang sudah Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa ini yaitu ada game sederhana ya Bu dan juga ice breaking. Oke, baik. Dari yang sudah Ibu lakukan ini adakah peningkatan Bu motivasi belajar siswa ini dari yang dua strategi yang sudah Ibu lakukan ini? Ada meningkat tapi belum efektif. Oke. Meningkat ya Bu, Belum tapi sesuai harapan lah. oke. Berarti skalanya belum sampai ya Bu ke 89 tadi ya. Oke, baik. Nih menurut pengamatan Ibu nih, kira-kira siswa Ibu ini pinginnya seperti apa sih Bu supaya motivasi belajar siswa baik? Kira-kira menurut Ibu tuh siswa ini pingin seperti bagaimana gitu? Menurut pengamatan Ibu seperti apa? Itu saya kepengennya mereka itu kan paling enggak tuh bisa mengikuti saat saya menjelaskan. Habis itu bisa mengikuti pelajaran. Jadi di saat saya menjelaskan itu mereka itu paham apa yang dijelaskan gitu loh. Terus di saat saya memberi tugas mereka bisa mengerjakan. Saya pengennya seperti itu. Oke, baik. Dari dua yang game dan ice breaking ini yang sudah Ibu lakukan, menurut Ibu ada nggak strategi atau rencana
lain untuk menaikkan motivasi belajar siswa yang menurut Ibu tepat untuk dilakukan untuk menaikkan motivasi belajar siswa? Tuh saya rencananya kan sepertinya anak-anak ini kan lebih suka melihat atau menonton gitu loh. Jadi Oke. saya itu kepengennya itu menggunakan media seperti YouTube dengan menggunakan layar proyektor seperti itu. Tapi belum juga sih terlaksana karena ini belum ada, belum sampai ke sana lah. Oke. Masih sebatas rencana. Oke, baik. Jadi menurut Ibu, siswa Ibu ini senang dengan pembelajaran menggunakan visual ya Bu ya, melihat melalui video ya, YouTube dengan alat bantu proyektor. Nah, kira-kira nih Bu, selain itu ada lagi nggak yang bisa meningkatkan motivasi belajar selain menonton visual ini? Kira-kira ada nggak Bu? Kayaknya sih mereka senang itu aja ya, nonton paling nggak tuh di kita putarkan film atau YouTube, paling nggak mereka kemungkinan mereka itu senang lah mengikuti pelajaran. Oke, baik. Nah, jadi menurut Ibu nih, dengan membuat video visual atau membuat apa namanya ini melibatkan siswa untuk menonton ya Bu ya, menonton video, menonton film ataupun pembelajaran secara melalui YouTube ya Bu ya. Nah, dari rencana Ibu ini kira-kira Ibu ada kendala nggak dalam melakukannya ini? Ada kendalanya itu kan, saya kan kepengennya itu bisa menggunakan layar proyektor itu kan sewaktu-waktu, tapi kadang karena layar proyektornya cuma satu di sekolah, jadi tuh harus bergantian. Kadang tuh saya kepengen dipakai sama kelas lain. Nah, jadi kendalanya tuh di situ. Terus medianya juga kan harus kita download dulu tuh. Jadi harus kayak saya siapkan terlebih dahulu. Terus nanti baru mungkin saya pinjam layar proyektornya kalau tidak berbenturan sama kelas-kelas lain. Oke, baik. Nah, dari kendala yang saya dengar dari Ibu bahwa layar proyektor yang terbatas ya Bu ya, dan juga persiapan untuk membuat video atau mendownload ya itu. Nah, kira-kira dari kendala ini, kira-kira menurut Ibu bagaimana cara Ibu mengatasi kendala ini? Paling enggak itu ya, saya itu kolaborasi dengan teman sejawat ya. Mungkin dengan membuat jadwal dalam penggunaan layar proyektornya, terus paling enggak itu ngomong lah dulu kita sama kepala sekolah kan, minta izinnya ke beliau dulu. Terus kita kolaborasi dengan teman sejawat, dengan guru-guru lain, supaya jadwalnya itu dalam menggunakan layar proyektor itu nggak berbenturan. Oke. Terus kendala persiapan video, apakah Ibu bagaimana cara mengatasi kendalanya? Yang persiapan video itu? Itu mungkin saya siapkan dari jauh-jauh hari, jadi biar pas saat pelaksanaan nggak apa ya istilahnya tuh nggak kalang kabut. Pokoknya udah siap pas saat dipakai, udah siap. Oke, baik. Jadi kendalanya sudah Ibu ini ya, dan sudah adalah rencana-rencana aksi bagaimana kendala tersebut bisa Ibu atasi. Nah, baik. Kira-kira nih, dalam rencana aksi Ibu ini, apakah ada pihak-pihak yang bisa membantu Ibu dalam melakukannya? Paling nggak itu teman sejawat, minta tolong mereka, karena dalam pemasangan layar proyektor kan saya nggak tapi paham. Jadi paling minta tolong dengan teman sejawat. Oke, berkolaborasi dengan sejawat ya Bu ya, terkait mempelajari bagaimana caranya menggunakan layar proyektor. Oke, baik. Ya, jadi kira-kira nih rencana aksi Ibu dalam meningkatkan motivasi belajar siswa yang sudah Ibu sebutkan tadi, kira-kira kapan Ibu ingin langsung melaksanakannya, kira-kira kapan? Karena ini udah masuk akhir semester 2 ya, jadi kemungkinan kan belum saya siapkan juga tuh video-videonya. Jadi mungkin nanti saat liburan semester 2 saya siapkan dulu videonya, saya siapkan dulu jadwalnya biar nggak benturan sama kelas-kelas lain, baru saya ngomong sama kepala sekolah. Nah, mungkin tahun ajaran baru bisa dilaksanakan seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau saya dengar dari rencana Ibu ini, jadi ada persiapan terkait rencana aksinya. Setelah itu di tahun ajaran baru akan Ibu coba implementasikan ya Bu, terkait
harus izin dulu kepala sekolah dan mempersiapkan Iya. video tadi. Oke, baik. Eh, baik Ibu, kira-kira nih setelah ini apa harapan Ibu? Seandainya sudah terjadi mengimplementasikan ini kegiatan ini, apa harapan Ibu ke depannya? Ya paling enggak tuh siswa saya itu bisa termotivasi lah belajarnya kan. Bisa mengikuti pelajaran, bisa aktif di kelas. Saat saya memberi pertanyaan mereka aktif dan menjawab, terus saat diskusi mereka aktif, nggak seperti sekarang. Semoga seperti itu. Oke, baik Ibu Sri, saya pikir sudah cukup percakapan kita pada hari ini. Saya tunggu informasinya setelah tahun ajaran baru. Oh iya. Ya, Baik. tentu saja harapan saya juga termasuk dalam harapan Ibu Sri tadi ya. Jadi supaya tadi motivasi belajar anak siswa kelas 2C ini bisa meningkat dengan tentu saja dengan rencana-rencana yang sudah Ibu Sri lakukan tadi. Oke. Terima kasih Ibu Sri. Terima kasih juga Bu Ayu ya atas waktunya karena udah sharing-sharing. Oke. Paling nggak tuh saya tuh ada pencerahan lah gimana caranya menaikkan motivasi anak-anak di kelas. Oke, baik. Sampai ketemu lagi di tahun ajaran baru Bu Sri. Baik, Bu Ayu. Ya, Terima kasih. terima kasih.